dipancing nggak kena, di jalan kena. Sekarang yang terjadi itu empang NU diobok-obok. Inilah terjadi. Itu yang menjadi saya gerak, dan ketika Ki Imad mengadakan satu tesis ini, saya sangat bersyukur sekali. Jadi mencari kebenaran ini, Ki Imad insya Allah itu orientasinya, endingnya, natijanya itu seperti itu. Itu yang saya rasakan dalam hati. Makanya tidak boleh tidak. Kami hadir ke sini, kami duduk saja di samping silaturahmi, bisa mendoakan. Kami semuanya akan mendukung Kiai Imad. Abu yang muda Kiai Imad, yuk. Bersama-sama mendoakan kepada Abu yang muda Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan. Semoga beliau oleh Allah dalam rangka mencari kebenaran melalui kajian ilmiah tentang nasab. Ini merupakan satu terobosan mencari kebenaran. Semoga dan mudah-mudahan beliau oleh Allah diberikan kekuatan ikhlas, kekuatan tawakal, dan kekuatan zuhud. Abah menyertakan doa itu tiga: kekuatan ikhlas, tawakal, dan zuhud. Karena dengan zuhud yang terakhir, insya Allah yuhibbullah wa yuhibbun nas, dan insya Allah akan sampai ke tempat itu. Tidak terjadi syubhat untuk pergerakan mencari kebenaran Abu yang muda, tapi sampai ke tempat itu. Maka inilah bagian di antara yang pertama kami akan persembahkan untuk beliau Kiai Mujid. Mari kita membaca suratul Fatihah, mohon kepada Allah dengan barokah Al-Fatihah, sirriyah Al-Fatihah, barokah Al-Fatihah, mukjizat Al-Fatihah. Sekali lagi kita doakan untuk khususnya beliau, di samping juga untuk kita semuanya. Semoga sekali lagi beliau oleh Allah diberikan kekuatan ikhlasnya, istiqomah ikhlasnya, istiqomah tawakalnya, dan zuhud, dikuatkan zuhud di dalam rangka melaksanakan satu program yang amat sangat luar biasa, yakni tentang kajian ilmiah nasab. Allahumma ya ilahal alamin wa ya rabbal kulli syai'in, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bi barakati wa bisri asraril Fatihah. Iya. Wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Wa iyyaka nasta'in, 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 ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina sekaligus menyertakan romaat izin guys untuk sekaligus mendoakan ma'had kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya barokahnya. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al hadzal makana ma'hadan nafi'an saliman mubarakan ila yaumil qiyamah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal makana ma'hadan nafi'an saliman mubarakan ila yaumil qiyamah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadhihi al-fuqah fuqatan nafi'an saliman mubarakan. Allahumma
Ya mufattihal abwab, ya musabibal asbab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya dalilan mutakhayyirin, ya mukhlisal mahzunin, ya iyasal mustaghisin. Aghisna ya Allah, aghisna ya Rahman, aghisna ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tawakkaltu 'alaika ya Rabbi qadaita wa ufawwidu amri ilaika ya Razzaq ya Fattah ya Basit bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Abah secara pribadi dan insya Allah kita semuanya dari Kota Selatan, warga NU, menghaturkan rasa berbangga hati dan rasa berbahagia, rasa bersyukur kehadirat Allah. Gerakan tesis kajian ilmiah nasab ini landasan dasarnya enggak bergeser, mencari kebenaran. Itulah yang menjadikan Abah itu merasa kepada beliau ingin ketemu. Kalau sudah berbicara bahwa orientasi ini adalah misinya mencari kebenaran, bukan mencari permusuhan, perpecahan, maka yang pasti dari kebenaran itu tidak lain tidak bukan yang beliau bawa adalah mencari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya Allah, dan jalan yang lurus itu bukan jalan yang hancur. Tentu jalan yang lurus, jalan di mana kita akan berangkat hingga sampai ke tempat tujuan itu akan sampai dan selamat. Maka dari tesis mencari kebenaran ini yang pasti banyak kerikil, ingat banyak kerikil dan banyak benda-benda yang akan menghalangi perjalanan beliau. Dan saya akan mengatakan seyakin-yakinnya kerikil dan benda-benda yang menghalangi beliau, insya Allah dengan sendirinya itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Saya yakin. Kalaupun toh ada kerikil atau batu yang menghadang dan menghalangi beliau, kalau bisa oleh Kiai Imad, udah ratakan saja itu kerikilnya, ratakan saja itu batunya. Yang menghalangi dengan sendiri akan tersingkir dengan sendirinya. Karena ini kebenaran. Dan ini jalan yang lurus. Nah, ini saya sampaikan seperti ini. Saya mohon ini batin saya dengan batin yang sesungguhnya dilaksanakan. Kalau tidak, kalau selaras mohon, kalau tidak nanti mohon disampaikan. Ini sekedar tabib. Itulah yang saya yang menjadikan saya yang benar-benar bela. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan warga Nadiyin Kota Tangerang Selatan. Puncak ini baru husnudon saya bahwa beliau dalam rangka pencarian kebenaran itu mulai berangkat tentu ada endingnya sampai ke mana. Ini menurut saya dalam pemikiran saya, insya Allah puncak sampainya beliau itu garis finish terakhirnya, pokok terakhirnya itu tidak lain tidak bukan adalah titiknya adalah amanatnya pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa itu? Amanatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk pengurus PBNU dari turun ke turun sampai hari kiamat. Isi amanatnya, tolong jaga negara dan jaga agama. Jadi mencari kebenaran ini, keiman insya Allah itu orientasinya, endingnya, natijanya itu seperti itu. Itu yang saya rasakan dalam hati. Makanya tidak boleh tidak. Kami hadir ke sini, kami duduk saja di samping silaturahmi, bisa mendoakan
kami semuanya akan mendukung Kiai Iman. Abu yang muda Kiai Iman, setuju? Siap? Siap. Sekiranya nanti ada macam-macam, kita semuanya akan ikut hadir untuk bersama dengan Abu Kiai Iman. Kalau misalkan dibutuhkan juga oleh Kiai Iman. Karena puncaknya itu. Jadi beliau itu ending daripada tesis mencari kebenaran, intinya itu sedang mengaktualisasikan amanat Hadratus Syekh Masyari. Wahai PBNU, wahai warga NU, tolong saya titipkan setelah sudah tiada, jaga agama dan jaga negara. Karena agama adanya di dalam negara. Kalau saja negara kuat tapi agamanya acak-acakan, ini pun kita akan sulit berdakwah, akan sulit amal ma'ruf. Nggak bisa bikin santren, nggak bisa berdakwah, nggak bisa ngurusin musola, masjid, madrasah, nggak bisa. Ini kalau Islam nggak kuat. Lalu kalau Islamnya kuat, negaranya kotak-katik juga sama. Maka amanat Hadratus Syekh Masyari dengan mengamalkan dua pilar, satu jaga negara, dua jaga agama Islam, ini dua yang mustaqil tapi bersifat talazum, tidak boleh tidak untuk dipisahkan, harus bersamaan. Inilah yang sedang dilaksanakan oleh Azmi Muda Kiai Muhammad. Loh, Abah Ghazali korelasinya kayak apa? Korelasinya karena 20 tahun terakhir ini sudah begitu banyak bahwa ini tanah air, bahwa ini agama, khususnya agama yang dibawa oleh kapal besar Nahdlatul Ulama, ini sudah mulai akan dicabik-cabik, akan diacak-acak. Saya dari apa yang Kiai sampaikan melalui ceramah-ceramah terus saya perhatikan, sepertinya muaranya, orientasinya intinya itu. Bagian di antara sasaran utama bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin ini bukan tembakan yang berupa senapan, bukan bedil, bukan tapi boom yang besar. Sasarannya kemana? Sasarannya yang sementara ini 20 tahun terakhir ini ada di antara komunitas, yakni para habaib. Terkhusus ialah habib yang oknum. Inilah yang bikin ulah, yang bikin onar, di mana keonarannya ini sudah adanya indikator, bahkan sampai pada fakta bahwa terjadinya pecah belah, terjadinya antar umat. Jadi di sini sudah mengacak-acak ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah, bahwa ukhuwah Islamiyah. Terlebih yang amat sangat oleh saya pribadi yang dikejar oleh Kiai Iman, ini yang terlebih yang sangat berbahaya. Itu ketika di tanah air sudah nyenggol Nahdlatul Ulama. Yang karena apa? Kalau ketika Nahdlatul Ulama disenggol itu bermasalah dan itu berbahaya. Mohon maaf, Abuya Muda Kiai Iman. Mohon maaf, saya punya keyakinan di tanah air Indonesia ini kalau sudah tidak ada Nahdlatul Ulama, ini akan terjadi pertumpahan darah. Sementara NU ini dikeroyok saat ini, beliau pejuang yang akan di antara anak bangsa, pejuang yang tampil bagian diantaranya. Tidak bisa. Kami akan berdiri dan kami akan dari garda depan. Inilah yang menjadikan kami terpanggil terdorong untuk mendukung dia. Jadi saya katakan, di tanah air ini
kalau tidak ada Nahdlatul Ulama secara konteks syariat, bukan hakikat, boleh jadi sudah akan terjadi tumpah darah. Dan kalau ini tidak ada tesis ilmiah, lalu habaib dengan begitu jumawa, dengan begitu sombong, dengan begitu ingin dimuliakan, ingin dicintai, ingin dan menjadikan perbudakan, katakanlah ini sudah berapa tahun, lalu dibiarkan, tidak ada nyentil, tidak ada yang negur, chaos antara NU dengan FPI, antara Nahdlatul. Ini yang akan terjadi. Kalau salah mohon baik nanti saya diluruskan. Tapi kalau benar juga nanti mau disampaikan itu benar Pak, supaya didengar oleh warga Tangsel sebagai penguatan. Ayo, sebagai warga NU sangat lemah. Yang terakhir, intinya kita datang ke sini tidak lain tidak bukan silaturahmi, mendoakan beliau, kita memberikan dukungan sepenuhnya lagi batin kepada beliau atas tesisnya. Saya akan memberikan satu analog hiasan atau analog. Begini, para teman sekalian, NU yang tadi saya katakan itu jadi pilar garda terdepan utuhnya NKRI, ini tidak boleh siapapun ada yang nyenggol. Pertanyaannya, apakah sudah ada, Pak? Jangankan untuk ketua, jangankan barangkali kalau yang disenggol ketua masih MPC, PC, PW, ini public figure sekta. Tidakkah kita pernah mendengar yang dalam YouTube sampai saat ini jejak digitalnya masih ada? Siapa itu Gus Dur? Gus Dur itu sosok manusia yang tidak bisa melihat. Gus Dur itu buka matanya, buka hatinya. Orang-orang NU, ulama-ulama NU dikatakan anjing dan babi. Orang yang ulama-ulama yang luntang-luntung dengan para pejabat itu dikatakan ulama-ulama yang gak benar. Yang bagian dia itu ulama anjing dan babi. Itu semuanya, hadirin sekalian, statement narasi yang mereka sampaikan tidak lain tidak bukan itulah bagian dia sudah berani nyenggol. Lebih dari itu sekarang sudah ada yang menyenggol, menyentuh kepada hak matahari. Lebih rendah daripada Abu Usman dunia. Itu lebih parah. Saya bikin satu filosofi. Inilah NU nggak bisa senggol. Kalau bisa senggol, ayo segera sebagaimana semangatnya sigatnya beliau. Di Indonesia ada Islam. Islam itu berfirqah-firqah. NU, Muhammadiyah, Al-Wasilah, HTI, Salafi, Wahabi. Semua firqah yang ada, firqah yang ada di Indonesia. Islam ketika punya firqah-firqah, golongan-golongan. Itulah empang terbesar di Indonesia adalah empang NU. Itu NU yang karena di dalam empangnya itu isi ikannya kurang lebih 90 juta, sementara empang HTI cuma 100.000, sementara FPI cuma 200.000, sementara Al-Wasilah sementara sedikit sekali isinya. Maka yang terjadi perlu diketahui kepada warga Kota Selatan, yang terjadi karena empang NU isinya sangat banyak sekali, penjaganya ada, isinya banyak, netesin lagi, tapi juga dari sisi lain ternyata isi empang itu dipancingin sama mereka yang punya empang FPI, dipancingin sama mereka yang punya empang HTI, dipancingin sama mereka yang punya empang Wahabi, Salafi, dipancing gak kena, di jalan kena. Sekarang yang terjadi itu empang NU diobok-obok. Inilah terjadi. Itu yang menjadi saya gerak, dan ketika Ki Iman mengadakan satu tesis ini, saya sangat bersyukur sekali.
Inilah yang harus kita dukung. Itulah keprihatinan Allah. Barangkali ini Kiai Abu Muda Kiliwat saya sampaikan, saya baru kusnudon sepertinya program tadi dan mencari kebenaran sehingga akan punya jalan lurus yang jalan rusak dan sampainya ke sana. Yang kemudian dinamika seperti ini, itulah prasangka baik saya. Akhirnya Abu Imam itu seperti itu. Kalaupun toh itu hanya bagian kecil, itulah yang dari saya. Apa benar atau tidak? Nah kalau tidak, supaya kami lebih semangat lagi. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga beliau selalu diberikan umur yang panjang dan manfaatnya berkah, diberi kesehatan dan batin, tetap siap berjuang dalam rangka untuk mempertahankan NKRI dan Nahdlatul Ulama. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.